Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bagaimana tetap semangat belajar di rumahnya? Bertemu kembali dengan Bu Erma. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4F subtema 3 ya nak. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyebutkan 6 agama di Indonesia dan tempat ibadahnya serta hari rayanya. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran hari ini kita akan bahas tema 6 subtema 3 muatan PKN. Keragaman agama dan tempat ibadah. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri khas. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa akaristi biasa dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Selanjutnya, gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Selanjutnya yaitu pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih meru, yaitu menara dengan atap tersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Selanjutnya, wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga disebut kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Selanjutnya, kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga, diantaranya 1. Menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Yang ketiga,
tidak memaksakan agama kepada orang lain. Berikut ini hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama Islam. Hari besarnya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan Isra Miraj. Kemudian yang kedua, hari besar Kristen adalah Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya yang ketiga, agama Katolik, yaitu hari besarnya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya yang keempat, Hindu, hari besarnya adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Selanjutnya yang kelima, Buddha, hari besarnya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Dan yang terakhir, Konghucu, hari besarnya yaitu Imlek dan Cap Gomeh. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat yang beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaan. Tujuan perayaan hari besar keagamaan yang pertama, Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh agama Islam. Tujuan Idul Fitri adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kembali suci pada hari tersebut. Yang kedua, Hari Raya Natal bagi umat Kristen dan Katolik. Tujuan perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Yang ketiga, Hari Raya Nyepi bagi agama Hindu. Tujuan perayaan ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung bagi alam semesta. Kemudian yang keempat, Hari Raya Waisak bagi agama Buddha. Tujuan perayaan ini adalah untuk merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Selanjutnya, yang kelima, Tahun Baru Imlek bagi agama Konghucu. Tujuan perayaan ini adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul dengan keluarga. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari-hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.